Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus. Pagi ini kita bersyukur oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kita boleh dianugerahkan kesehatan. Dan oleh karena kesehatan yang Tuhan beri, kita boleh kembali mendengar dan boleh menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kita lihat firman Tuhan di pagi ini tentang Yesus memilih hidup kita. Ya, Yesus memilih hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat ayat ini adalah satu perbincangan ya Yesus dengan murid-muridnya. Jadi Yesus menginformasikan kepada murid-muridnya mengenai kebenaran tentang Allah dan peristiwa-peristiwa mendatang. Ada banyak sekali sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid untuk memperjelas arti kedatangan Yesus yang adalah Allah sendiri, dan Yesus menerima berbagai penyataan dari Allah Bapa untuk dinyatakan, disampaikan kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesuslah yang memilih kita terlebih dahulu. Tidak ada yang dapat kita tawarkan bahkan kepada Tuhan. Apalagi kita bisa berkata, semua karena saya. Tidak. Tetapi Alkitab jelas menerangkan, menjelaskan, meyakinkan kepada kita, bahkan awal mulanya zaman sebelum terbentuk berbagai bentuk, Tuhan jauh sudah memilih pribadi kita. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi Tuhan tuh mendemonstrasikan kuasanya bertujuan untuk menumbuhkan iman para murid-murid pada waktu itu. Dia mendemonstrasikan kuasanya untuk membangkitkan iman para murid-murid tentang apa yang sudah Yesus dengar kepada Bapa. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus tidak sekedar dia mengajarkan apa yang dia dapat dari Bapa, tidak. Tapi justru dia mengaplikasikan terlebih dahulu apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia dengar, dia mengaplikasikan. Dan cara hidup Yesus adalah cara hidup yang penuh dengan contoh-contoh yang luar biasa, contoh-contoh ilahi yang diperlihatkan kepada murid-murid. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pertama kita lihat, Tuhan telah memilih kita. Jadi apapun kondisi kita di hari-hari ini, hidup kita tetap menjadi pilihannya Tuhan. Ya, siapapun hidupmu, apapun kondisimu di hari-hari ini, engkau tetap diprioritaskan Tuhan, engkau tetap dipilih Tuhan, dan engkau tetap diangkat sebagai anak yang sah di hadapan Tuhan. Dia pilih kita, dia angkat kita, dia meteraikan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang penyediaan secara jasmani, itu ya sangat gampang bagi Tuhan, sangat gampang untuk menyelesaikan untuk kita. Tetapi yang saya sampaikan di sini bukan hanya soal jasmani saja, tidak. Bagaimana hidup kita diangkat sebagai anak, identitas kita dipulihkan kembali sebagai anak, dan dia mau pulihkan hidup kita serupa dengan gambarnya. Kita lihat Efesus 1 ayat 4 berkata begini, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya." Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah satu pribadi yang benar-benar difokuskan oleh Tuhan, benar-benar ada di hatinya, dan dia jadikan kita melebihi harga apapun di dunia ini. Ya, melebihi harga apapun. Bahkan mungkin kita bisa berkata, ya melebihi harga-harga, mungkin planet apa yang sudah Tuhan jadikan. Kita dijadikan Allah untuk terus dibawa kepada kesempurnaan di jalan kebenarannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua, Tuhan ingin kita produktif, mampu menghasilkan. Alkitab berkata tadi, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap."
Bapak Ibu jemaat Tuhan, buah itu akan dikenal dari pohonnya. Ya, ketika pohonnya bagus, terawat, kuat, kokoh, ya, dia pasti akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Bahkan bukan buah-buah yang pahit, tidak. Tapi Alkitab berkata, engkau akan menghasilkan buah-buah. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pilihan ada di kehidupan kita di hari-hari ini. Maukah kita mengeluarkan buah-buah yang manis? Atau mungkin maukah kita mengeluarkan buah-buah yang pahit? Yang tidak bisa menjangkau, yang tidak bisa memberkati, dan yang tidak bisa memberi dampak bagi banyak orang. Alkitab berkata, engkau diutus untuk menghasilkan kabar baik, membawa buah-buah yang manis bagi orang-orang yang kita temui. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari di hari-hari ini kita sebagai pembawa kabar baik, karena Yesus sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di pagi hari ini, doa saya secara pribadi untuk kita semua. Biarlah buah-buah yang manis itu, buah-buah perkataan kita, buah-buah sikap kita, buah-buah perbuatan kita, mampu membawa dampak yang besar bagi banyak orang, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau sudah berfirman dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah Yesus yang sudah memilih kami. Betapa berharganya kami Tuhan, kalau kami merenungkan hidup kami, cara hidup kami yang lama, kami tidak ada artinya. Kami kotor, kami hina ya Tuhan. Tetapi karena Engkau berkomitmen Tuhan, memilih kami, mengangkat kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Dan buah itu tetap ya Tuhan. Diberkatilah kami, mampukan hidup kami ya Tuhan. Menjalani kehidupan di hari-hari ini, tantangan, rintangan memang kami alami Tuhan. Tapi yang kami tahu adalah Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kami. Engkau adalah setia, menemani, menopang hidup kami. Diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab firman yang sudah Engkau lepaskan akan diwujudkan dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami terima firman-Mu dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.